Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah salah satu pernyataan Yesus yang paling membingungkan, bikin kaget, dan kayaknya kontradiktif banget. Kita mulai langsung dari ayatnya ya. Ini tuh teka-teki banget. Di satu kalimat, Yohanes Pembaptis dipuji setinggi langit, tapi di kalimat berikutnya, kok kayak direndahkan? Aneh kan? Langsung kepikiran kan? Maksudnya, lebih besar dari Abraham. Bapaknya orang beriman. Atau jangan-jangan lebih besar dari Musa, orang yang dapat 10 perintah Tuhan dan ngobrol langsung sama Tuhan? Nah, ini dia puncaknya. Gimana ceritanya orang percaya yang paling kecil aja bisa lebih hebat dari nabi terbesar? Logikanya di mana? Oke, kita kupas tuntas sekarang. Oke, untuk mecahin bagian pertama teka-tekinya, kita harus paham dulu nih. Apa sih maksudnya terbesar menurut Yesus? Penting banget buat lihat konteksnya. Waktu Yesus ngomong ini, Yohanes Pembaptis lagi di penjara. Jadi ini bukan sekedar pujian iseng. Ada poin teologis yang dalam banget soal posisi Yohanes dalam sejarah keselamatan. Oke, pertama-tama ada frasa dilahirkan oleh perempuan. Ini tuh cuma idiom Ibrani biasa, artinya ya semua manusia. Jadi Yesus bukan lagi ngomongin kelahiran Yohanes yang spesial atau gimana, tapi ngebandingin dia sama semua orang yang pernah hidup. Nah, ini kuncinya. Kata terbesar di sini bukan soal siapa yang paling suci atau paling kuat. Bukan soal moral, tapi soal peran uniknya dalam panggung sejarah Tuhan. Kenapa Yohanes dibilang yang terbesar? Ada 3 alasan utama. 1, dia itu nabi penutup perjanjian lama. 2, cuma dia nabi yang bisa nunjuk langsung. Itu loh Mesiasnya. Dan 3, dia berdiri persis di perbatasan, di ambang era baru. Dia yang nutup bab lama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua teka-tekinya. Disinilah ada twistnya, yang justru ngebuka semua maknanya. Pertanyaannya balik lagi, kok bisa? Gimana ceritanya orang paling kecil di zaman baru bisa lebih hebat dari raksasa yang menutup zaman lama? Nah, kuncinya ada di sini. Coba lihat perbandingannya. Yesus itu bukan lagi ngeranking orang per orang. Dia lagi ngebandingin 2 zaman yang beda banget. Di satu sisi, ada zaman Yohanes, isinya penantian, janji, semuanya masih bayang-bayang. Di sisi lain, ada zaman Injil, yaitu zaman kita sekarang. Ini zaman penggenapan, zaman realitas, di mana kita udah di dalam kerajaan. Beda level kan? Jadi, intinya, ayat ini ngomongin pergeseran sejarah yang masif yang terjadi karena kedatangan Kristus. Coba kita lihat garis waktunya. Dulu ada masa janji, para nabi perjanjian lama yang cuma bisa lihat Mesias dari jauh. Terus ada ambang. Disitulah Yohanes Pembaptis berdiri, dia yang ngumumin kedatangannya. Dan sekarang masa penggenapan, yaitu kita semua yang hidup setelah semua karya Kristus selesai. Jadi, Yohanes itu nabi terbesar di era lama. Tapi, yaitu, dia tetap bagian dari era lama. Dia memang lihat Mesiasnya, tapi dia nggak sempat ngalamin salib, kebangkitan, apalagi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, ini dia bagian yang paling penting. So what-nya buat kita sekarang apa? Apa artinya semua ini buat kita? Setiap orang percaya, bahkan yang merasa paling kecil sekalipun, sekarang punya hak istimewa yang luar biasa. Coba pikirin, kita hidup di zaman di mana penebusan sudah selesai. Kita dinyatakan benar bukan karena usaha kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, selamanya. Dan kita bisa langsung datang ke Tuhan, tanpa perantara. Ini semua adalah realitas yang bahkan nabi terbesar kayak Yohanes pun belum nikmati. Jadi kehebatan kita itu bukan karena jasa pribadi, sama sekali bukan. Tapi karena kita ditempatkan di zaman yang mulia ini oleh Kristus. Posisi kita dalam sejarah penebusan, inilah anugerahnya, bukan karena kita jago. Analoginya gampang. Yohanes itu kayak orang yang berdiri di depan pintu, ngumumin ke semua orang, pestanya mau mulai. Nah kita itu udah ada di dalam, lagi nikmatin pestanya. Beda banget kan? Jadi, kesimpulannya, teka-teki ini bukan soal siapa lebih hebat dari siapa. Bukan soal ranking, tapi soal betapa luar biasanya hak istimewa kita yang hidup di zaman Injil ini. Pertanyaan yang diajukan Yesus itu bukan siapa yang paling hebat, tapi zaman manakah yang paling mulia? Dan jawabannya adalah zaman kita. Kita yang hidup di dalamnya.